Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali dengan kami di Lisvika Channel. Nah, di video kali ini kami akan menginformasikan kabar gembira untuk teman-teman semua, yaitu terkait tentang bantuan modal kerja yang sudah dicairkan oleh Presiden mulai dari tanggal 6 Januari 2021 kemarin. Nah, mungkin sebagian besar teman-teman masih belum tahu apa itu bantuan modal kerja atau BMK ini dan bagaimana cara mendapatkannya, kenapa sudah dicairkan saja, dan kapan pembukaan pendaftaran untuk bantuan modal kerja ini. Nah, dalam video ini akan kami jabarkan sedetail mungkin untuk teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terupdate seputar bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah di tahun 2021 ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu bantuan modal kerja atau BMK. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari besarannya dan kepada siapa ditujukan bantuan ini, bisa kita simpulkan bahwasanya bantuan modal kerja atau BMK ini hampir sama dengan BPUM di tahun 2020. Jadi hampir sama ya, teman-teman. Karena kalau kita lihat besaran dari bantuan ini juga 2,4 juta rupiah dan juga ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Nah, bagaimana dari penjabaran Presiden? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak dulu penyampaian Presiden terkait hal ini. Pertama-tama terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di Istana. Saya sangat berbahagia sekali karena Bapak Ibu bisa hadir. Yang kedua, kita tahu semuanya tahun 2020 yang baru saja kita tinggalkan adalah tahun yang sangat berat, tahun yang penuh ujian, baik bagi individu, bagi perusahaan, juga bagi negara, karena pandemi COVID-19. Dan ini tidak hanya melanda Indonesia, tetapi melanda 215 negara di dunia. Semuanya terasa sangat berat, usaha-usaha yang mikro berat, usaha yang kecil berat, usaha yang tengah berat, usaha yang gede pun juga merasakan beratnya usaha dan ekonomi kita. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, kita memberikan bantuan modal kerja yang telah Bapak Ibu pegang semuanya. Tadi sudah dilihat isinya berapa? Belum. Sudah diberitahu isinya? Juga belum. Jadi di dalam amplop itu kita membantu baik untuk modal kerja, untuk modal usaha, karena saya tahu omset Bapak Ibu pasti turun. Yang dulu jualan bisa 1 juta, mungkin sekarang jualan hanya bisa misalnya separuhnya atau sepertiganya, turun. Saya pastikan kalau itu, karena saya sudah bertemu seperti ini tidak hanya sekali, 2 kali, 10 kali, 20, sudah banyak sekali, dan selalu saya tanyakan omsetnya turun berapa, keuntungan turun berapa. Saya hanya titip bahwa dalam posisi yang seperti ini yang paling penting jangan menyerah, pertahankan usaha Bapak Ibu semuanya. Kita memberikan bantuan modal kerja ini, saya kira sudah Bapak Ibu pegang semuanya. Sudah, tadi sudah diberitahu isinya, sudah. Ya, jadi isinya 2,4 juta ini agar Ibu dan Bapak sekalian pakai untuk tambahan
modal usaha, untuk nambah dagangan, sehingga bisa membesarkan usaha. Oke teman-teman, itu dia penyampaian dari Presiden terkait bantuan modal kerja sebesar 2,4 juta rupiah. Nah, memang tidak ada penjabaran atau penyampaian bagaimana cara pendaftarannya. Namun belajar dari pengalaman BPUM tahun 2020 kemarin, memang seperti ini juga. Jadi prosedurnya juga dipilih dulu beberapa orang untuk pelaku usaha mikro ini, tentu yang di sekitar Jakarta, untuk proses pencairan atau untuk peluncuran dari bantuan modal kerja atau BMK ini. Nah, kemudian setelah itu baru dibuka pendaftaran untuk masing-masing wilayah. Jadi teman-teman siap-siap saja untuk pembukaan pendaftaran bantuan modal kerja atau BMK tahun 2021 ini. Dan selalu tunggu informasi update-nya dari Lisvika Channel, karena kami akan selalu memberikan informasi terupdate untuk teman-teman semua. Jadi kalau kita berbicara BPUM, itu kan syaratnya itu harus warga negara Indonesia, kemudian punya KTP dan punya usaha mikro. Jadi usaha mikro itu maksudnya adalah punya harta kekayaan kecil dari 50 juta dan penghasilannya itu juga kecil 300 juta per tahun. Kemudian syarat selanjutnya bukan PNS, bukan TNI atau Polri, juga bukan pegawai BUMN ataupun BUMD, dan kemudian tidak memiliki pinjaman pembiayaan atau KUR. Dan kalau untuk teman-teman yang tinggalnya beda dengan alamat KTP, ini dilampirkan SKU. Itu kan syarat umum dari bantuan Bampres Produktif UMKM. Pasti untuk BMK ini juga hampir-hampir sama lah dengan bantuan BPUM tersebut. Nah, jadi teman-teman semua sekali lagi tunggu ya bagaimana cara pendaftaran untuk BMK tahun 2021 ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, tentu dengan komentar yang positif, dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.